militer aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Dua contoh itu cerminan praktik duifungsi TNI. Kami menuntut berbagai pelanggaran terhadap Undang-Undang TNI selama ini dievaluasi dan ditertibkan. Kami mendesak agar anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di luar yang sudah diatur dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI agar segera mengundurkan diri atau pensiun dini. Selama ini banyak anggota TNI anggap MOU yang memberi ruang militer masuk dalam ranah sipil dengan dalih operasi militer selain perang perlu ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan Undang-Undang TNI. Pelibatan militer dalam operasi selain perang hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan politik negara, bukan melalui MOU sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang TNI. Tidak dibenarkan konstruksi politik hukum RUU TNI untuk menjustifikasi berbagai pelanggaran yang sudah ada. Kami memandang bahwa perluasan tugas militer untuk menangani narkotika adalah keliru dan bisa berbahaya bagi negara hukum. Penanganan masalah narkotika utamanya berada dalam koridor kesehatan. Pandangan hukum yang proporsional bukan perang. Pelibatan TNI dalam mengatasi narkotika akan melanggengkan penggunaan war model. Selama ini model penegakan hukum saja seringkali bermasalah dan tidak proporsional dalam mengatasi narkotika. Apalagi jika menggunakan war model dengan melibatkan militer. Tentu hal ini akan menimbulkan terjadi kekerasan yang berlebihan secara serius. Apa yang terjadi di Filipina pada masa Rodrigo Duterte dalam war model untuk penanganan narkoba adalah contoh yang sangat buruk karena telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM berat. Dengan demikian, melibatkan TNI dalam menangani narkoba sebagai diatur dalam RUU TNI akan menempatkan TNI rentan menjadi pelaku pelanggaran HAM berat seperti terjadi dalam kasus penangkapan Duterte di Filipina oleh ICC. Lebih berbahaya lagi, RUU TNI juga hendak merevisi klausul pelibatan militer dalam operasi militer selain perang atau UNSP tanpa perlu persetujuan DPR. TNI ingin operasi militer selain perang cukup diatur dalam peraturan pemerintah. Padahal operasi semacam itu termasuk kebijakan politik negara, yakni Presiden dengan pertimbangan DPR sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat 3 UU TNI 34 tahun 2004. RUU TNI mau meniadakan peran parlemen sebagai wakil rakyat. Ini akan menimbulkan konflik kewenangan atau tumpang tindih dengan lembaga lain dalam mengatasi masalah di dalam negeri. Secara tersirat, perubahan pasal itu merupakan bentuk pengambil alihan kewenangan wakil rakyat oleh TNI dalam operasi militer selain perang dan menghilangkan kontrol sipil. Kami menilai revisi Undang-Undang TNI ini hanya untuk melegitimasi mobilisasi dan ekspansi keterlibatan prajurit TNI dalam berbagai permasalahan domestik seperti makan bergizi gratis, distribusi gas LPG, ketahanan pangan, penjagaan kebun sawit, pelaksanaan proyek